apakah di Perancis Indonesia dikenal dengan Islam yang rahmatal alamin, atau bagaimana kan di sana? Ya, Indonesia punya nama yang baik sebagai sebuah entitas Muslim. Saya pernah waktu saya dulu tinggal di Lille waktu master, kemudian di kota Valenciennes waktu doktoral. Dan di kota Lille itu saya pernah sedang berjalan-jalan di depan stasiun, menemani teman saya untuk belanja oleh-oleh. Nah, suatu saat saya berpapasan dengan seorang bapak-bapak dan dia kemudian manggil saya. Dia langsung bilang, Indonesia, Malaysia. Dia nanya, Anda dari Indonesia atau Malaysia? Gitu. Saya bilang, Indonesia. Saya bilang. Terus tiba-tiba bapak itu langsung meluk. Dia meluk. Subhanallah, Masya Allah. Terus dia bilang, Anda tahu? Dia bilang gitu. Orang-orang Muslim di negara Anda itu adalah orang-orang Muslim yang menjalani agama paling baik sedunia. Kata beliau. Amin, amin. Kita bilang, alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah. Terus dia bilang, terus ya mereka bilang saya sangat menaruh respect besar terhadap orang Indonesia gitu, terutama muslim-muslim dari Indonesia. Ya waktu itu karena sedang di jalan, kaget kan dipeluk terus. Ini siapa gitu kan? Saya coba bilang ya alhamdulillah terima kasih gitu. Terus habis itu beliau pergi gitu kan. Ya sempat nanya sih, saya di sana mahasiswa atau tinggal di sana dan lain sebagainya. Terus kemudian di tempat lain juga bertemu dengan beberapa kaum muslimin yang lain dari negara lain. Terus mereka bercerita bahwa ya intinya mereka memandang Indonesia itu sebagai entitas muslim yang paling baik bagi mereka, yang paling ramah gitu kan. Terus di lab saya ada juga orang muslim di lab saya. Ya, mereka juga berpikir seperti hal yang sama gitu. Bahkan ketika ada yang menarik nih. Ketika saya hari pertama di kampus, terus itu kemudian ada seorang muslimah dari Aljazair. Terus kami berteman, terus tiba-tiba dia langsung nelpon temannya. Tahu nggak di tempatku ada orang Indonesia, dia bilang gitu kan. Terus dia cerita, terus dia ngomong ke saya, tahu nggak apa kata teman saya? Waktu saya ceritain bahwa saya punya teman orang Indonesia loh gitu kan. Terus saya bilang nggak tahu, dia bilang apa? Terus kata teman saya, dia bilang selamat ya katanya. Jadi kata dia, punya teman orang Indonesia itu sebuah keberkahan katanya. Seperti itu. Merinding ya. Iya. Jadi ya seperti itulah. Saya nggak tahu apa yang membuat Indonesia begitu harum namanya di mata teman-teman muslimin yang lain. Kalau di kampus saya itu kaum muslimin yang ada di kampus saya itu kebanyakan memang dari Aljazair, Maroko, Tunisia. Itu dari ya, muslim-muslim dari Afrika Utara. Dan ada juga tapi tidak banyak dari Mesir, dari India, tapi itu tidak banyak. Yang banyak itu memang dari tiga itu, dari Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Dan ya karena mereka memang jajahan Prancis kan. Nah, terus kemudian ada juga dari semacam dari Senegal, yang juga Muslim tapi mereka dari Afrika Tengah, Senegal dan beberapa negara lain yang saya tidak hafal. Tapi mereka berbeda, impresi mereka terhadap kaum Muslim Indonesia tidak seperti teman-teman dari Aljazair, Tunisia, dan Maroko yang dari Afrika Utara. Teman-teman Afrika Utara melihat Indonesia sebagai entitas Muslim yang baik, yang ramah, yang mereka menaruh respect tinggi. Kalau teman-teman dari Muslim dari Afrika Tengah, Nigeria, Senegal, kemudian Togo atau mana gitu, saya lupa. Mereka melihat Indonesia itu, kalau disebutkan kata Indonesia,
kata yang muncul di kepala mereka adalah Indomie, beras, gitu. Itu yang muncul di kepala mereka, gitu. Peyem, masak peyem. Apa yang nggak ada. Jadi di sana mereka menyebut mie itu Indomie. Jadi itu sudah di brand image. Apapun merek mie-nya, mereka nyebutnya itu Indomie. Sama seperti kita nyebut odol gitu kan. Aqua. Padahal mereknya bukan Aqua misalnya. Nah di sana mereka menyebut segala mie itu Indomie gitu. Gitu. Seperti itu. Nah ada yang lucu ya, cerita lucu nih. Waktu saya sedang di kota Marseille. Marseille itu adalah sebuah kota besar di Prancis. Kota besar kedua di Prancis. Kota juga dengan tingkat kriminalitas yang tinggi sebenarnya. Waktu itu saya sedang kopdar dengan teman. Waktu itu sampai jam kopi darat ngobrol-ngobrol ketemuan karena kebetulan teman saya ini sudah sidang doktoral, sudah defense disertasinya, tapi saya kebetulan nggak bisa datang. Saya baru datang setelah beberapa hari beliau karena saya nggak bisa datang karena tanggalnya berdekatan. Saya tanggal 2, beliau tanggal 2, saya tanggal 4 gitu. Jadi saya nggak sempat melihat. Ya udah, saya ketemuan tapi baru bisa ketemu jam 12 malam gitu kan. Tapi di sana seperti di Jakarta, jam 12 malam juga banyak yang buka gitu. Nah, saya pulang. Untuk pulang ke tempat saya nginap, itu saya harus naik kereta. Tapi saya harus melewati sebuah tempat yang oleh teman saya di Marseille itu disebut sebagai tempat yang berbahaya sebenarnya. Itu banyak gangster di sana gitu kan. Nah, ya tapi ya gimana lagi, masa muter, saya kan nggak tahu tempat di situ kan. Harus dihadapi, ya udah lewat aja. Terus kemudian benar ada orang mabuk. Terus sempoyongan gitu, terus datang. Terus dia langsung bilang Filipino gitu. Dia mengira saya orang Filipina. Saya nggak tahu kenapa saya dikira orang Filipina. Saya pernah masuk toko kebab orang Turki. Pas saya masuk, dia langsung bilang ni hao, dia bilang. Dikira saya orang Cina. Saya nggak tahu kenapa. Tapi itu nggak cuma sekali saya dikira orang Cina gitu ya. Pernah di Kota Lille tempat saya tinggal juga. Saya lagi jalan di depan stasiun. Ada yang mabok gitu, manggil saya ni hao gitu kan. Wah, dikira Cina gue gitu kan. Dikira Cina. Bagi mereka mungkin mereka melihat wajah Asia, dan bagi mereka Asia itu Cina gitu kan. Jadi ya, mereka menyamaratakan, mereka nggak ngeliat warna kulitnya. Kalau kita agak gelap-gelap dikit sama matang gitu ya. Nah si orang mabuk di Marseille ini langsung manggil saya, langsung hey, Filipino, dia bilang. Terus saya bilang, no, si Indonesian gitu. Saya orang Indonesia. Indonesia, dia bilang. Musliman. Orang Indonesia, orang Muslim. Terus saya bilang, ya alhamdulillah. Akan tahu tiba-tiba dia bilang apa? Dia sambil mabuk itu dia bilang, Masya Allah. Terus dia datang ke saya terus meluk. Masya Allah, Indonesia, Masya Allah. Terus dia kabur. Itu dia ngomong gitu, Masya Allah. Sambil mulutnya bawa alkohol gitu. Dengan kata Indonesia, keluar Masya Allah dan aman. Keluar Masya Allah dan aman. Wah, luar biasa. Itu saya langsung takjub. Ini luar biasa nih, premannya ngeluarin kata-kata kalimat thayyibah. Saya ingat cerita Cak Nun waktu di Berlin atau di Belanda tuh katanya. Dikepung oleh macam banyak preman. Cak Nun ambil dompet, ambil siletnya dimakan, dikeluarin lagi, mundur semua. Semula sangka saya preman itu adanya di kita saja, ternyata di luar negeri juga sama ya. Premannya preman sana. Terima kasih Bapak Dr. Setiawan Aji MSc yang sudah berbagi kisah dengan Ikhwan TV, semoga membawa manfaat. Amin. Beliau sekali lagi kawan saya, guru saya. Dulu sama-sama membina, sama-sama guru. Membina remaja masjid, tapi beliau ngapung ke Eropa, keliling sana udah berapa negara kan? Berapa negara ya? 15 negara ada. Iya, 15 negara ada. Saya masih di Riung Bandung Gede Bage, masih membina anak-anak Abatasa.
Mungkin terakhir Kang, pesan untuk mahasiswa Indonesia atau para pemuda-pemudi Indonesia untuk motivasi belajar baik yang di Indonesia maupun untuk belajar di Eropa atau di mana saja. Ya, teman-teman pelajar yang ada di Indonesia, sebenarnya kita itu tidak layak untuk minder sebenarnya. Betul, ya. Kita minder, betul. Tidak layak untuk minder karena kita mampu berbicara di skala global. Kebetulan kemarin baru sehari yang lalu saya itu diminta transkrip nilai saya, transkrip master. Terus pas saya buka transkrip saya, di sebelah kanan itu kan ada tulisan ranking. Nilainya kecil memang. Di sana itu kalau lulus nilainya 20. Nilai saya cuma 12 waktu itu. Saya pikir ya 12 mungkin ya, kalau dari 30 mungkin saya ranking 15 lah gitu kan. Tapi saya baru nyadar kalau di kolom kanan itu ada tulisan ranking. Ternyata di situ untuk mata kuliah itu saya ranking 1. 1 per sekian dari mahasiswa. Terus saya lihat, oh, saya baru nyadar kalau saya ranking 1 di mata kuliah ini, terus ranking 3, ranking 2. Jadi rankingnya per mata kuliah? Iya, rankingnya per mata kuliah. Rankingnya per mata kuliah, bukan ranking per. Karena kan ngambil mata kuliahnya beda-beda. Iya, iya. Karena Kang Iwan di suatu kelas kita sama, di kelas lain kita beda. Nah, saya mikir, saya baru nyadar kalau mata kuliah itu saya ranking 1. Baru nyadar ketika kemarin diminta transkrip. Terus dan kita punya apa ya? Punya kemampuan untuk berbicara di skala global. Jadi memang tidak perlu minder. Tidak perlu minder bahwa ketika kita berhadapan dengan nama besar orang dari negara-negara dengan nama besar seperti Jerman, Jerman, Prancis gitu, atau Jepang gitu. Itu kita jangan langsung tiba-tiba berkecil hati. Sebagai informasi aja, di kelas saya yang waktu master, kalau di doktoral kan tidak ada ranking-rankingan karena kita penelitiannya masing-masing. Nah, waktu master itu yang peringkat satunya itu dari Senegal. Peringkat satunya dari Senegal, peringkat 2-nya saya lupa, peringkat 3-nya dari Indonesia. Allah. Yang dari waktu itu teman-teman yang dari Eropa itu ada dari Prancis, dari Italia, dari Spanyol. Mereka tidak masuk 10 besar kok. Jadi dari Indonesia kita di kelas itu punya punya kapabilitas. Dan secara global gak cuma di Prancis, juga di Jepang misalnya, di Jerman, dan di Inggris. Saya banyak mendengar cerita bahwa teman-teman kita sama orang Indonesia yang ada di negara-negara itu juga punya prestasi yang besar. Ada yang sampai dilarang pulang untuk kemudian mengajar di sana, gitu kan, berkreasi di sana, gitu, melakukan penelitian di sana. Seperti itu. Terima kasih Kang Aji, Bapak Dr. Setiawan Aji MSc. Beliau S1-nya di ITB, S2, S3 di Perancis, dan sekarang bertugas di Politeknik Manufaktur Polman, Kota Bandung. Sambil tetap aktif memberikan kuliah subuh di masjid kami di sekitar Riem Bandung. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Satu kata beliau, jangan minder jadi orang Indonesia, jangan minder jadi Muslim Indonesia, dan pertahankan Muslim Indonesia dengan dinilai citra baiknya. Satu lagi juga, mohon maaf ngecadun lagi, kalau orang Eropa nyanyi ileleyan, nyanyi ilir-ilir, belum tentu fasih. Tapi kalau anak Indonesia nyanyi Inggris, gampang. Anak Indonesia nyanyi Mesir, nyanyi Arab, gampang. Tapi mereka nyanyi Indonesia belum tentu. Mobil khusus cengkok dangdut belum tentu bisa. Jadi kita jangan minder oleh mereka. Sama-sama manusia, sama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hatur nuhun hatur punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.